Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang alur proses produksi multimedia. Jadi ini penting banget untuk dipelajari anak-anak MM khususnya, karena dalam sebuah produk pasti ada prosesnya. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu satu, memahami alur proses produksi multimedia gitu. Paham dulu ya, baru nanti membuat alur proses produksi multimedia. Oke, next. Pengertian sebenarnya apa sih alur itu? Proses produksi multimedia. Jadi secara bahasa, alur proses produksi multimedia dapat diartikan sebagai suatu urutan proses melalui tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Hal ini bertujuan menciptakan hasil produk multimedia dengan kualitas bagus. Terus tahapan-tahapan ini harus diketahui, kemudian dipelajari, dan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam produksi multimedia tersebut. Jadi nanti banyak nih bagian-bagiannya. Sebuah film, sebuah video klip, ini nanti kita akan belajar. Next, nah ini tahapan alur proses produksi multimedia. Yang pertama ada praproduksi. Bisa dilihat ya. Jadi ini sebelum memproduksi tuh nyiapin apa aja nih gitu. Kalau misalnya kita pernah praktikum kan, berarti kan alat dan bahan, kemudian apa segala macam, nanti itu masuk ke praproduksi. Nah, tahap praproduksi ini apa? Jadi ini pembuka ya dari setiap proses. Jadi tahap praproduksi itu juga dibagi menjadi beberapa lagi, seperti perancangan ide. Gimana nih ide yang mau dibikin? Misalnya orang mau bikin film, idenya apa? Habis persiapan udah matang, baru konsep udah matang, baru ke produksinya, langsung nih action gitu. Nah ini poin step pentingnya di sini. Habis produksi nggak nyampe di situ, misalnya udah syuting, udah kemudian lakukan take berkali-kali dalam proses pembuatan multimedia tersebut gitu. Langsung ke pasca produksi, ini ngapain aja gitu. Baru deh abis ini finishing, ini disebut juga finishing ya. Jadi kayak memperhalus produksi ini, editing apa segala macam ada di sini. Baru deh hasilnya di sini. Oke. Next, tahapan alur proses produksi multimedia yang pertama praproduksi. Jadi di dalam tahap praproduksi itu ada perancangan ide. Perancangan ide ini sangat kompleks ya, karena tanpa adanya ini produksi nggak bakal jalan. Perancangan ide tuh biasanya ada gagasan atau ide ceritanya nih, misalnya mau bikin filmnya tentang apa sih gitu, konsepnya kayak gimana, sinopsis atau udah ada bukunya belum, atau mungkin baru nih sinopsisnya kayak gimana, biar semua kru tuh tahu alur ceritanya tuh kayak gimana, pemain, artisnya apa segala macam, aktrisnya semuanya, aktornya itu tahu. Terus rangkuman cerita gitu. Beda deh sinopsis sama rangkuman cerita. Dia lebih menggantung, kalau rangkuman cerita itu lebih kompleks. Terus ada naskah atau skenario. Nah ini yang penting nih, yang nanti dibaca untuk setiap aktris, kemudian setiap pemain, setiap lakon gitu. Sutradara, produser semuanya juga baca naskah dan skenario. Terus ada gambar cerita atau storyboard. Nah ini yang biasanya dalam animasi atau mungkin dalam pembuatan film pendek itu biasanya ada untuk menceritakan dalam kotak-kotak gitu ya. Misalnya kotak pertama mereka ngapain, kotak kedua ada gimana, pasti itu jadi konsep. Terus ada skenario produksi atau shooting script. Nah ini juga produksinya gimana, misal ada satu tempat tapi ada take berkali-kali. Nah itu kan biar nggak bolak-balik, skenario produksi di sini ada gitu. Membuat proposal. Nah ini biasanya buat pendanaan, buat kepengurusan atau kru-krunya apa segala macam. Ini proposal penting banget supaya ada payung hukumnya.
pembuatan sampel itu kayak semacam apa ya, hasil produksinya kayak gimana, mungkin bisa trailer atau apa gitu. Menyiapkan rancangan desain. Nah ini juga penting, prototipenya ya. Jadi ketika nanti misalnya sebuah ide cerita kan pasti kan butuh sponsor. Nah rancangan desain ini penting banget buat menggambarkan ke sponsor tersebut, ke khalayak ataupun ke orang-orang yang terkait dalam proses produksi multimedia ini untuk tahu gitu tentang ini multimedia ini nanti produknya seperti apa gitu-gitu. Terus persiapan proses produksi dari mulai orang-orangnya, dari mulai semua perintilan apa segala macam itu harus dipersiapkan di sini. Oke, next lanjut ke produksi. Nah ini ada tahap penting ya, karena memang di sini action ya. Ada bagian non teknikal, ada produser eksekutif, ada manajer produksi, ada asisten produksi, ada sutradara, ada asisten sutradara, ada manajer area, penulis naskah, penata artistik, penata wajah, kemudian ada juga perancang busana. Nah ini masing-masing itu punya tugas dan fungsinya sendiri. Jadi setiap bagian itu berperan aktif dalam pembuatan atau dalam proses multimedia tersebut gitu. Jadi nggak main-main gitu kan. Nah terus yang pertama itu ada produser. Produser itu apaan sih Pak? Gitu. Kita kan sering lihat ya kalau misalnya di kredit akhir film gitu apa segala macam pasti kan ada tuh yang namanya produsernya siapa, sutradaranya siapa gitu kan. Nah produser adalah seseorang yang bertanggung jawab apa? Terhadap keberlangsungan seluruh tahapan produksi. Jadi mulai dari tahap praproduksi hingga pasca produksi gitu kan. Selain itu produser juga bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan nih. Produser ini mengepalai semua gitu. Tujuan diciptakan multimedia itu apa gitu kan. Nah ini produser nih tanggung jawabnya, responsibility-nya di situ. Terus ada produser eksekutif. Biasanya dia itu seseorang yang bertanggung jawab terhadap dua atau beberapa produk multimedia yang mungkin saja prosesnya berjalan bersamaan gitu. Jadi seorang eksekutif producer itu harus mampu mengatur anggaran, kemudian mengatur unsur-unsur yang terlibat, baik tim, pemeran, klien, terus agen periklanan, sponsorship gitu-gitu semuanya ada di sini. Terus manajer produksi. Manajer produksi itu adalah seseorang yang bertanggung jawab melakukan koordinasi pada tim kerja selama berlangsungnya tahap produksi. Jadi selain itu manajer produksi juga bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan gitu. Terus ada asisten produksi. Nah di sini asisten produksi di sini ini tugasnya tentang mencatat, merekomendasikan, kemudian apa yang diperlukan dalam pembuatan film itu. Asisten produksi ini bertugas menjadi asisten produsernya gitu. Terus ada sutradara atau director. Nah ini adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap penyutradaraan dari seluruh adegan. Jadi sutradara mampu menerjemahkan naskah atau skenario, ya kan? Skenario yang sudah dibuat menjadi landasan produksi sehingga tercipta sebuah produk multimedia yang efektif dalam menyampaikan pesan yang terkandung di dalamnya. Terus ada asisten sutradara. Nah ini tugasnya bertanggung jawab membantu tugas sutradara selama berlangsungnya proses produksi gitu. Terus ada manajer area. Manajer area di sini biasanya itu tanggung jawabnya terhadap seluruh aktivitas yang berlangsung di dalam area pengambilan gambar. Itu area pengambilan gambar atau syuting. Terus ada penulis naskah di sini ya. Penulis naskah adalah seseorang yang bertugas melakukan penulisan naskah program audiovisual yang akan menjadi sebuah skenario sebagai landasan dalam melakukan adegan dan proses penyuntingan pada tahap
selanjutnya. Terus ada penata artistik. Ini buat apa nih, Pak? Nah, penata artistik di sini adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap kreativitas dalam setting desain, baik lokasi pengambilan gambar, grafis maupun properti yang digunakan. Terus ada penata wajah. Nah, ini makeup artist gitu kan. Ini seseorang yang bertanggung jawab terhadap tampilan wajah seluruh pemeran ya. Nanti akan disesuaikan make up-nya, raut wajahnya gitu kan. Terus umur si pemeran gitu-gitu kan. Nanti kan bisa dikerjakan oleh makeup artist ini, disesuaikan dengan kebutuhan produksi multimedianya. Terus ada perancang busana. Kita udah pada tahu ya kalau ini bertugas untuk memastikan busana-busana para pemainnya itu sesuai atau cocok gitu. Next ada bagian teknikal. Kalau tadi kan non teknikal, ada non teknik. Ada bagian teknikal. Ada direktur teknik. Ini adalah seseorang yang memiliki tugas dan bertanggung jawab melakukan pengintegrasian gambar atau switching gitu. Terus ada juru kamera. Nah, juru kamera adalah seseorang yang bertanggung jawab mengoperasikan kamera dalam proses pengambilan gambar sesuai dengan arahan dari sutradara. Ada sinematografer. Nah, ini dia bertanggung jawab mengoperasikan kamera Electronic File Production atau EFP, serta bertanggung jawab nih terhadap pengaturan intensitas cahaya lighting gitu. Terus ada yang namanya penata cahaya atau lighting director. Itu biasanya dia bertanggung jawab terhadap penataan cahaya pada saat pengambilan gambar. Terus ada operator audio. Dia biasanya bertanggung jawab terhadap operasional seluruh perlengkapan audio yang digunakan sekaligus mengontrol kualitas suara. Jadi pada saat syuting ini operator audio itu memastikan bahwa di sekelilingnya itu benar-benar kondusif dari suara-suara, kebisingan dan sebagainya. Terus ada operator perekam gambar, video record operator. Dia bertanggung jawab melakukan perekaman gambar serta menjaga kualitas hasil rekaman gambar. Ada penyunting gambar yang bertanggung jawab melakukan penyuntingan gambar hasil pengambilan gambar. Jadi habis diambil, disunting lagi nih sama video editor. Terus ada penata grafis. Biasanya kalau kayak misalnya background, terus teks, gambar apa segala macam gitu kan. Nah, penata grafis ini tugasnya itu membangun sebuah tampilan grafis, teks, gambar, atau background, serta memberikan efek-efek tertentu sesuai naskah atau skenario. Terus ada penata suara, sound designer. Penata suara adalah yang bertanggung jawab terhadap pembuatan lagu tema, musik latar, efek suara yang dibutuhkan sehingga tercipta sebuah karya audiovisual yang menarik. Misalnya kalau lagi sedih gitu, apa musiknya nih yang sesuai, kalau lagi gembira apa, kalau lagi jenaka apa gitu. Itu biasanya penata suara. Next, pasca produksi. Tadi udah produksi apa segala macem, produknya udah ada nih. Ini finishing. Ada penyuntingan gambar di tahap pasca produksi. Ada penambahan teks kalau misalnya kita mau pakai subtitle atau mungkin teks-teks dalam misalnya 2 tahun kemudian gitu, atau mempersembahkan gitu-gitu, semuanya ditambahin di sini. Terus pemberian teks visual atau visual grafik. Ada pembuatan animasi dan efek visual gitu kan. Biasanya untuk film-film action atau mungkin animasi-animasi yang membutuhkan banyak gambar efek gitu. Terus pembuatan musik latar, pemberian efek audio, pembuatan narasi, proses rendering dan pengemasan ini yang nantinya dari kumpulan-kumpulan file itu dijadikan satu dan kemudian dibentuk menjadi satu file yang di situ menjadi produk multimedianya yang memang akan dihasilkan gitu. Next baru
hasilnya dapat ketika semua tahap itu sudah dijalankan dengan baik. Oke, tugasnya karena kita sudah mempelajari tadi tentang tahapan-tahapan, buatlah sebuah konsep cerita dengan cara membuat storyboard minimal 6 slide, maksimal bebas ya, terserah, buat beserta keterangan singkat di bawah tiap kotaknya. Kerjakan pada kertas HVS, kemudian scan storyboard tersebut dan lampirkan pada penugasan mata pelajaran ini. Nanti di Google Classroom Bapak tampilkan penugasannya, nanti tampilkan di situ untuk mengumpulkan tugas storyboardnya. Nah, ini contoh storyboard. Ada gambar, terus ada penjelasannya. Jadi temanya tentang kemerdekaan ya, karena kan nanti kan ini bulan Agustus, awal-awal Agustus. Jadi biar lebih nasionalis, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi dari gambar-gambar ini kalian jelasin, misalnya kotak pertama apa, kotak kedua apa, kotak ketiga apa. Ini kayak susunan cerita aja sih, tapi dalam bentuk storyboard. Oke, terima kasih atas pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video, next pembelajaran. Jangan bosan untuk belajar apa saja yang bermanfaat. Sukses adalah setiap orang ya. Jadi siapapun kalau bersungguh-sungguh pasti sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.